ternyata kembali ke 1990, kembali saat istri dan putriku masih hidup. Kembalikan padaku. Siuing, aku tidak berjudi lagi, itu salahku. Aku bajingan. Pukul aku, bunuh aku saja Siuing. Aku bersumpah. Aku tidak akan berjudi lagi, kita akan hidup bersama dengan baik. Baik kan? Apa trik yang mau kamu mainkan lagi? Aku tidak akan percaya kamu lagi. Di kehidupan sebelumnya, aku kehabiskan uang penyelamat nyawa Swear karena berjudi. Siuing juga dalam perjalanan mengumpulkan uang. Mengalami kecelakaan mobil dan meninggal. Bibi, tolong pinjamkan aku uang lagi. Hari ini aku punya uang lagi, ayo main lagi. Jianjun keren. Tolong selamatkan Swear. Aku mohon padamu. Siuing, Bibi tidak punya uang lagi. Ini gaji yang baru cair, sudah aku pinjamkan ke kamu, ini. Sudah diambil Jianjun dan kalah judi lagi. Ini benar-benar dosa besar. Bibi nasihatin kamu, ceraikan saja dia. Swear dan kamu, ikut dia, kamu akan tersiksa sampai mati olehnya. Bibi. Jangan ada yang pergi, kita main sampai subuh. Main lagi, oke. Kalah lagi, kalian tunggu. Aku akan cari uang ke Siuing. Oke. Bagaimana bisa ada bajingan sepertiku? Swear terkena batu kerjaan. Uang segini tidak cukup sama sekali. Aku harus cari uang, ya, aku harus cari uang. Jianjun, buru-buru mau kemana? Ingin cepat masuk surga ya? Hauzi. Ayo pergi. Ayo, gue ajak lo cari duit. Gue gak bisa ikut lo judi, bokap tahu nanti. Kaki gue bakal dipatahin. Kalau gue ke kasino lagi, gue anjing. Gue cari lo buat cari duit hari ini. Gue belum selesai makan. Makan apa lagi? Gue ajak lo cari duit, kita jual mangkok ini. Kita bagi 2. Barang receh gini, mesti dibagi 2. Gak tahu barang bagus. Kak Jun, ini beneran bisa dijual? Hauzi percaya gak sama gue? Percaya. Bos, lihat mangkok ini berapa? Mangkok jelek, 5.000. Kak, 5.000 udah lumayan. Coba dilihat lagi. Nenek moyang gue kerja di istana. Mangkok bekas Kaisar Qianlong, buatan kilang istana. Biar gue lihat lagi. $30.000. Lebih asik, 300.000. Mending lo rampok aja. Gak worth it. Ayo pergi. 100.000. Kak Jun, 100.000 itu gaji bokap sebulan. Santai. 3, 2, Deal, deal, deal. $300.000 ya, gue beli. Gila, si bos ini pasti udah gila. Makasih bos. Ayo pergi. Maaf, Hauzi. Sebenarnya bisa dijual lebih mahal, tapi gue butuh duit cepat. Nanti gue gantiin lo. Ngomong gitu, kalau gak ada lo yang nawarin 5.000, udah gue jual. Kak, Gak apa-apa, gak apa-apa. Ayo, gue ajak lo cari duit gede. Ayo. Siuing, gue beliin obat. Sama ayam bakar dan daging babi. Menang judi ya? Obat beli pakai duit kotor, kami gak mau. Gue gak judi, ini semua gue dapat dari kerja. Sama ini. Semua buat kamu.
Sini. Zhang Jianjun, jangan pukul anak. Duit ini lo bawa pergi. Mau judi atau enggak, gue udah gak peduli lagi. Si Yuing. Gue sumpah, dari sekarang gue gak bakal judi lagi. Kak Jun. Lama gak ketemu, lagi cari rejeki di mana? Ke tempat gue main beberapa ronde, yuk. Berhenti. Aku tidak akan berjudi lagi selamanya. Apa? Kalau kamu berhenti berjudi, apa aku harus berhenti makan? Jangan berpura-pura deh. Aku ulangi sekali lagi. Seumur hidupku, aku tidak akan berjudi lagi. Apakah kamu kehabisan uang untuk berjudi? Tidak masalah, seperti biasa, aku pinjamkan kamu. Ayo. Aku tidak mau pergi. Sang Jianjun. Jangan cari gara-gara, hari ini kamu harus ikut pergi. Paksa kamu mau atau tidak kamu harus pergi. Rumah Mahjong Zhaoqiang sudah menghancurkan aku. Dan juga menghancurkan banyak orang di pabrik. Bagaimana kalau... Kakak Yang, tadi sikapku tidak baik. Aku akan segera ke sana. Ini baru benarkan. Aku sudah menyimpan meja yang bagus untukmu, dijamin setiap main kamu dapat menang. Sepakat. Kakak Jun, kamu baru saja berjanji ke kakak ipar. Kamu tidak akan berjudi lagi selamanya kan? Jangan kasih tahu kakak iparmu. Aku sebentar saja, Zoe. Oke, kami nunggu kamu. Baiklah. Selamat Han Jianjun. Muncul di rumah Mahjong, uang itu jadi milikmu. Tenang saja. Sang Jianjun itu memang pecandu judi. Cuma aku panggil sekali, dijamin dia main sampai 3 hari 3 malam. Terima kasih. Han Jianjun, aku pastikan kamu akan bercerai dengan istri dan berpisah dengan anak. Mati dengan cara yang menyakitkan. Bu, apa aku akan mati ya? Sue sayang, minum obatnya dulu ya. Nanti akan sembuh kok. Siwing, ada masalah? Suamimu di rumah Mahjong. Berkelahi dengan orang, cepet ke sana lihatnya. Ang Jianjun, anjing memang tidak bisa berhenti makan kotoran. Dari awal seharusnya aku tidak percaya dia. Bibi, tolong bantu jaga Sue sebentar ya. Baik. Han Jianjun, aku lihat bagaimana kamu menyelamatkan istri dan putrimu. Datang ya kakak Jun. Ayo. Seperti biasa, bertarung sampai pagi. Dengar semua ya, aku. Mulai hari ini, Sang Jianjun. Berhenti total, tidak akan judi lagi. Bangsat kau, berani-beraninya. Sayang bunuh kau. Tim penegak hukum datang, cepat pergi. Ada laporan judi massal di sini. Ikut aku jalan. Saudara tim penegak hukum. Pasti ada kesalahan, bukan urusanku. Saudara tim penegak hukum. Zhang Jianjun. Ziwing, percayalah padaku. Aku tidak judi. Bu. Tante, penjudi bejat seperti dia, lebih cepat cerai lebih baik. Kau. Aku maaf, Tante, aku terlalu emosi. Karena dulu aku juga punya ayah yang penjudi bejat. Dia menyebabkan ibuku meninggal. Kenapa dia mirip sekali dengan Sue yang berusia 16 tahun? Sama persis. Dia membenciku, jangan-jangan. Zhang Jianjun. Kau tidak hanya judi, sekarang ditangkap tim penegak hukum. Aku mau cerai denganmu. Ziwing, aku tidak. Rumah Mahjong itu aku yang hancurkan, tim penegak hukum juga aku yang panggil. Bajingan. Aku tidak akan percaya omonganmu lagi. Ziwing, aku benar-benar sudah berubah.
Aku akan membuatmu dan anak kita bahagia, Xiu Ying. Orang sepertimu tidak pantas punya istri dan anak. Kalau tahu sekarang, kenapa dulu? Cepat pergi. Xiu Ying. Xiu Ying. Aku tidak. Aku tidak. Yohang. Saudara, tunggu sebentar. Dengar-dengar kau suka Wang Xiu Ying? Jangan asal bicara, jangan nodai nama baik saudari itu. Zhang Jianjun ditangkap tim penegak hukum. Yu Ping sekarang sudah berangkat ke rumah Wang Xiu Ying untuk minta mereka cerai. Kau tidak pergi lihat? Ibunya teman sekelas, orang terkaya di kota S. Menganggapnya sebagai cinta pertama. Nak, Zhang Jianjun tidak hanya judi, tapi juga dibawa tim penegak hukum. Ikut dia. Tidak pernah merasakan hari bahagia. Xiao Hang, teman SDMU, sudah saling kenal. Sekarang sudah jadi direktur pabrik. Setelah kau cerai, langsung bisa menikah dengannya. Bu, jangan ngomong sembarangan. Aku dan Jianjun belum cerai. Xiu Ying, aku bisa menunggu berapa lama pun. Lihat, anak baik, kaya berkuasa dan setia padamu. Ini kesempatan langka yang susah dicari. Sudah diputuskan. Xiu Ying, sejak umur 10 tahun, aku di kolam ikan. Saat kamu menarikku keluar, aku sudah suka sama kamu. Cuma, dulu aku tak berani mengatakannya, jadi aku kehilanganmu. Aku cuma bantu kamu sedikit. Jangan terlalu dipikirkan. Ayo, urus cerai. Xiu Ying. Kita tidak bisa cerai. Kamu kecanduan judi, punya catatan kriminal. Masih ngeyel sama Xiu Ying, kamu mau bunuh dia. Kamu bisa kasih dia bahagia apa? Kamu nggak kayak Xiao Hang. Dia udah jadi jutawan sejak lama. Aku nggak judi. Xiu Ying, aku bisa cari uang. Semua uang ini buat kamu. Pikirkan swear kita, dia nggak bisa tanpa ayah. Nak, jangan percaya omongan penjudi. Swear jadi begini. Semua gara-gara dia. Dia kalahin uang operasi Swear. Zhang Jianjun, kita cerai aja. Tapi aku juga nggak akan nikah sama Yohang. Nanti aku hidup sama Swear aja. Kamu ini anak nggak tahu terima kasih. Xiu Ying, aku nggak judi, aku. Jangan cari-cari alasan. Omonganmu, aku nggak percaya satu kata pun. Nggak usah banyak omong sama dia. Ayo, urus laporan cerai. Xiu Ying, aku bakal baik sama kamu. Siapa Zhang Jianjun di sini? Aku. Pasti dia berbuat onar lagi. Tim penegak hukum udah di depan rumah. Zhang Jianjun, perceraian kita pasti jalan. Untung kamu kasih info, jadi kami bisa menyegel tempat judi gelap ini. Boleh. Ternyata kamu buat lapor tempat judi. Iya. Halo, aku mau lapor. Xiu Ying, kita jangan cerai. Kasih aku kesempatan lagi, aku bakal berubah buat kamu. Buat Swear. Wang Xiu Ying, kalau kamu nggak cerai, kamu bukan anakku lagi. Xiu Ying, pikirkan lagi. Aku bakal cari cara lain. Buat pisahin dia dari Zhang Jianjun. Kakak Jun, seleramu emang bagus banget. Barang sepele begini, kalau dijual lagi, bisa laku banyak uang. Di kehidupan sebelumnya, aku suka banget sama urusan barang antik. Udah ngoleksi banyak barang asli, jadi kemampuan nilaiku lumayan. Wajarlah. Bajingan Zhang Jianjun ini bikin aku masuk penjara beberapa hari, terus warung mahjongku hilang. Aku pasti bikin dia bayar 2 kali lipat, Kak Kiang. Dengar-dengar, Zhang Jianjun dari ngumpulin barang rongsokan, koleksi antik, dapat banyak uang. Aku juga bisa ngumpulin. Putusin jalur rezekinya. Ada bisnis yang menguntungkan? Mau ikut? Lagi-lagi kamu, gadis kecil. Waktu aku ditangkap kemarin, kamu juga ikutan. Mau. Kamu buta mata ya?
Ganti rugi. Kamu yang sengaja nabrak aku. Memang aku sengaja, terus kenapa? Kamu tetap harus ganti rugi. Bukan cuma mangkuk ini. Kamu laporin warung mahjongku, putusin rezekiku, semuanya harus diganti. Warung mahjong buat judi berjamaah, pantas aja hilang. Coba bilang lagi. Kamu tunggu aja, cepat atau lambat aku bikin kamu jatuh berat. Ayo, aku di sini nunggu. Swear, kita pulang. Swear. Ada lihat anak perempuan kecil? Tingginya segini, umur 5-6 tahun. Ang Jianjun, bukannya kamu bawa Swear beli baju? Mana Swear? Aku. Sue. Kamu bikin Swear hilang? Ang Jianjun, kok bisa ada ayah bajingan kayak kamu? Bikin anak kandung sendiri hilang. Siwing, aku nggak jangan anakku. Aku nggak, percayalah sama aku pasti nemuin dia. Kalau Swear nggak ketemu, aku bunuh kamu. Mama, Swear. Jangan dekat-dekat, mendekat lagi aku cekik dia. Tenang, apa yang kamu mau, semua aku kasih. Swear. Gak apa-apa kan? Kamu. Kalian sekeluarga ini tunggu aja. Kamu nggak apa-apa kan? Aku baik-baik saja. Swear. Kamu gimana? Siwing. Aku gak akan kehilangan Swear lagi. Kita pulang. Tergantung sikapmu. Dia ingat aku. Tapi aku nggak akan maafin dia. Di kehidupan sebelumnya, dia yang bunuh aku sama ibu. Bang, yakin ini bisa bikin duit? Entar juga tahu. Sini, bantuin atur kursi. Kalau dapat untung, bagi. Oke. Ayo sini, ayo lihat. Hari ini ada film. Film A Better Tomorrow, tayang A Better Tomorrow, nih. Cepetan, entar gak dapat tempat. Ayo sini, cepat-cepat. Lihat-lihat dulu. Hari ini ada film A Better Tomorrow. Lagi ngapain? TV dari mana? Dari jual barang rongsokan. Cuma ngurusin yang nggak jelas. Entar aja. Bisa dapat lebih banyak lagi. Trial selesai. Kalau mau lanjut, bayar dulu. Satu orang 10 sen. Jianjun, ini ngapain sih? Iya. Kita kan tetangga, nonton film aja bayar. Listrik, TV warna, kaset, mana yang gak butuh modal? Iya kan? Lagian, bioskop sama rental kaset. Kan juga bayar. Kita kan tetangga, aku kasih murah. Udah aku kasih murah. Nggak jadi nonton. Dasar, Cepetan ambil bayarannya. Nanti, aku bakal masih putar film. Siapa aja boleh nonton. Gimana, sayang?
Mau kuaci? Mau. Mau kacang kuaci? Ini aja kepikiran. Bang Jun emang jenius bisnis. Pokoknya ikut Bang. Kalau bukan kamu yang dapat duit, siapa lagi? Setengah bulan ini, paling nggak 300-400. Lambat banget. Ini aja lambat? Ini setara gaji bapakku setahun. Hauzi, bantuin Bang lagi cari ide. Masih ada tempat lain buat cari duit? Kacang kuaci udah dijual. Masih ada apa yang belum? Gimana kalau tambahin minuman soda? Iya, minuman soda. Saat ini dua merek cola besar belum menguasai pasar daratan. Itu adalah seluruh pasar minuman berkarbonasi. Belum lagi berbagai minuman ringan dan teh yang akan muncul nanti. Mikir apa, Bang? Gue mau buat pabrik, bikin minuman. Bang, buka pabrik nggak gampang. Uang segini nggak cukup. Perlu duit buat peralatan, pabrik, sama bahan baku. Gue kok bisa lupa ini? Kayak biasa dulu, beli 10 tiket. Nggak usah. Nih cewek, sial banget. Gue pakai nomornya beli lotre 5-6 tahun, nggak pernah menang. Buang duit aja. Di kehidupan sebelumnya, gue nggak beli lotre kayak biasa. Pas itu malah menang, 200.000 rupiah. Di hidup ini, biar uang itu jadi modal pertama gue. Dengar, Sang Jianjun bikin ruang pemutaran film. Nayangin film ke orang-orang, dapat duit. Dapat banyak uang. Ini bisa bikin duit juga? Dia dapat duit dari mana buat beli perekam video sama TV? Dia dulu kan ngumpulin rongsokan, barang antik koleksi, bareng Chen Hao. Katanya dijual ke toko antik, dapat untung gede. Kita juga jual, bisa tuh. Bos, coba lihat, ini semua kita beli mahal-mahal. Dari pengumpulan. Salah tempat ya? Harusnya ke tempat daur ulang di seberang. Ayo pergi. Bukan. Terus kenapa barang-barang yang dibawa Sang Jianjun, kamu terima semua? Iya nih. Barangnya bagus, asli. Kamu bawa sampah segini banyak. Ayo pergi, cepetan. Ganggu pandangan gue. Dibodohin Sang Jianjun lagi. Si Sang, matinya nggak bakalan bagus. Sialan. Sang Jianjun. Ganti rugi. Gue ganti rugi apa? Nggak utang apa-apa sama kamu. Barang rongsokan ini toko antik nggak mau. Kerugian gue. Kamu harus ganti. Dari dulu udah dengar dari si Yuying. Ada yang beli rongsokan ini mahal-mahal. Gue pikir siapa? Ternyata kamu yang lagi sedekah di sini. Jangan banyak omong. Kalau bukan kamu nipu gue bisa rugi? Apa hubungannya sama gue? Kamu sendiri yang nggak punya mata. Mau masuk bui lagi? Hauzi, kita pergi. Jun Girl, nggak takut si gendut ini balas dendam? Takut apa? Dia sendiri yang nggak punya naluri. Sang Jianjun, tunggu saja. Coba kamu ikuti dia. Si Yuying, aku beli ayam bakar. Makan selagi hangat. Aku tahu kamu sekarang bisa cari uang, tapi tetap harus hemat. Bukan tahun baru atau hari raya, ngapain beli ayam bakar? Si Yuying. Lihat. Aku pakai ulang tahun swear, beli lotre. Dapat juara 1. 200.000. Sayangnya cuma bisa beli 10 tiket. Kalau tidak,
Bisa dapat lebih banyak lagi. Berapa? 200.000. Swear kita, benar-benar pembawa keberuntungan keluarga kita. Iya kan? Jianjun, uang ini mau dipakai buat apa? Aku mau buka pabrik, bikin minuman soda. Sekarang taraf hidup orang makin tinggi. Kebutuhan minuman juga makin besar. Buka pabrik butuh banyak uang, 200.000 belum tentu cukup. Sore tadi pulang dari pabrik, dengar bos tua bilang, bisnis makin susah, dia mau jual pabrik. Jual pabrik? Kalau begitu, besok kita ambil hadiah, aku temui bos tua untuk bicara. Apa? Sang Jianjun beli lotre? Dapat 200.000? Ini ulang tahun Sang Sue. Saja pasti akan pergi dalam beberapa hari ini. Tempat penukaran hadiah, sudah tahu harus gimana kan? Cewek kecil. Kamu selalu melawan Sang Jianjun. Jangan-jangan punya dendam sama dia? Iya, pukulan itu sakit banget. Beberapa hari aku nggak bisa turun ranjang. Ibu juga nangis terus. Aku nggak akan biarkan dia dapat rezeki nomplok ini. Aku pasti akan bawa ibu pergi juga. Jangan panik. Ini kan ada 200.000. Seumur hidup aku belum pernah lihat uang sebanyak ini. Kamu bilang gak akan? Mana mungkin kebetulan banget? Rampok. Jianjun jangan pedulin aku, jaga uangnya dulu. Dasar, kalau banyak bicara ku bunuh kau. Jangan sakiti si Yuying. Uangnya buat kamu. Jianjun, demi aku, kamu bahkan mau melewatkan 200.000 yuan? Apa Jianjun benar-benar sudah berubah? Ayo. Kakak antar kamu bagi uang, terima kasih Kak Kiang. Tidak, aku harus pergi lapor polisi. Tidak usah lapor, tidak usah. Ini semua salahku, kenapa? Bukan salahmu, bukan salahmu, bukan salahmu. Bukan salahmu. Yang salah adalah para perampok itu. Tadi itu cuma tipuan muslihat, sayang. Suamimu ini secerdas ini. Mungkin saja aku bawa semua uang ke badan? Kan tidak? Uangnya. Semua uang ada di sini. Nanti kita simpan ke ban, ya? Kok kamu sembunyiin dari aku? Bikin aku takut setengah mati. Sudah ya. Bikin sayang takut ya? Aku siapkan langkah ini. Cuma untuk berjaga-jaga. Lalu, apa yang ada di tas itu? Barang bagus. Kak Kiang, uangnya tidak sesuai ini, lihat. Kita dibohongi lagi sama Sang Jianjun. Paman Li, aku ada urusan mau cari kamu. Jianjun. Pabrik memecatmu itu keputusan bersama. Lihat atas jasa ayahmu. Dan pertemananku dengan dia dulu, aku mau nasihatin kamu sekali. Jadilah orang yang baik dan bekerja keras, jangan berjudi lagi. Paman, aku sudah tidak berjudi sejak lama. Dengar katanya pabrik kurang bagus operasinya, kamu mau jual pabriknya ya? Bisnis susah banget jalaninnya, sudah beberapa bulan tidak bisa gaji karyawan. Kalau tidak dijual cepat dapat uang. Cuma bisa mati kelaparan. Paman Li, begini saja, jual pabriknya ke aku. Jianjun, kamu punya uang? Saku celanamu lebih bersih daripada mukamu. Tapi aku sudah dapat pembeli sudah. Tuan Huo ini adalah calon bos pabrik yang baru. Di kehidupan sebelumnya Huo Ming yang ambil alih pabrik ini. Bukan cuma semua pekerja dipecat. Bahkan tidak memberikan ganti rugi sama sekali, banyak orang kehilangan penghidupan. Kehidupan mereka langsung jatuh drastis.
Tidak bisa Paman Li, pabriknya tidak boleh dijual ke dia. Direktur Li, sudah dapat pembeli baru ya? Ini menyangkut penghidupan ratusan orang loh. Paman Li, setelah dia ambil alih, dia akan memecat semua orang. Pabrik ini adalah hasil kerja puluhan tahun semua orang loh. Dia tawarkan 50.000 untuk pabrik ini, kamu menghalangi penjualannya. Apa kamu bisa kasih harga yang lebih baik? Untuk saat ini aku tidak punya uang sebanyak itu. Sayang, aku belikan pabrik baru buat kamu. Pabrik ini hasil jerih payah puluhan tahun semua orang. Kalau ada jalan lain, pasti nggak dijual ke orang luar. 3 hari lagi, aku tanda kontrak sama Huoming. Setelah itu, pabrik nggak ada hubungannya lagi sama aku. Cuma tinggal 3 hari, beli pabrik masih kurang 300.000. Gimana kalau kita urungkan saja? Iya, cuma bisa ditunda dulu. Tante Wang, kenapa ini? Suamiku tiba-tiba kena stroke, dirawat di rumah sakit. Rumah benar-benar nggak punya uang. Jianjun, dengar-dengar kamu lagi terima barang bekas. Coba lihat ini, bisa ditukar uang nggak? Baik, Tante jangan panik, aku lihat dulu. Pencuci kuas ini porselen biru putih, di dunia kurang dari 100 buah. Barang langka yang sulit didapat, dan masih utuh begini. Bisa ditukar uang buat berobat suami? Tentu, aku kasih Tante 200.000. Berapa? Jujur Tante, pencuci kuas ini minimal harganya 500.000. Tapi aku nggak punya uang sebanyak itu, cuma bisa kasih 200.000. Kalau Tante percaya sama aku kasih 200.000, bulan depan sisanya aku bayar. Kalau nggak percaya, aku ajak Tante ke toko antik jual ini. Jianjun, Tante percaya kamu orang baik. Dulu kamu cuma otaknya nggak encer, terbawa arus orang lain. Tante, uang ini buat dipakai, jangan buru-buru. Paman pasti sembuh. Ini uang sebanyak ini. Terima kasih. Terima kasih kalian. Kalian benar-benar orang baik, aku dulu salah. Aku bahkan mau pisahkan kamu sama Siwing. Ah Tante, ngomong apa sih? Dulu aku brengsek, aku sendiri gak mau siwing. Ikut sama aku. Tante pulang dulu ya. Oke, aku pergi dulu. Hati-hati di jalan. Terima kasih. Entah penyakit Paman Wang gimana. Jangan khawatir. Paman Wang pasti sembuh, dan cucu Tante Wang itu nanti juara ujian masuk perguruan tinggi kota kita. Si kecil belum 3 tahun, bicara aja belum jelas. Juara ujian? Ngomong kosong aja kamu. Pencuci kuas ini, beneran semahal itu? Tentu, kita punya 500.000, kita bisa beli pabrik. Paman Li. Jianjun, dulu kamu nggak punya uang sebanyak itu kan? Bukankah Anda beri waktu 3 hari? Pas sekali, sudah cukup terkumpul. Li Dekuan, kan Anda bilang mau jual. Pabriknya ke saya. Pabrik ini bukan milik saya sendiri. Saya juga harus tanya pendapat semua orang. Semuanya, pabrik kita sudah rugi terus, lebih dari setengah tahun. Produk nggak laku, gaji juga nggak bisa dibayar. Nggak ada cara lain, cuma bisa jual pabriknya. Sekarang, Jianjun dan Tuan Huo mau beli pabrik kita. Saya dengar dulu pendapat kalian. Zhang Jianjun. Dasar sampah, masih mau jadi direktur pabrik? Saya, Shao Qiang, yang pertama nggak setuju. Kamu ini dari mana sih? Urusanmu apa? Saya juga anggota pabrik ini. Teman-teman, kalian rela serahkan pabrik ke Zhang Jianjun, si pecandu judul itu? Keluarga Huo saya turun-temurun berdagang, pengalaman banyak. Pabrik sebesar ini, saya punya beberapa. Serahkan ke saya jamin jalannya bakal lancar. Kamu terima pabrik, langsung pecat semua orang, ganti rugi nggak ada. Omong kosong. Saya jamin ke semua orang. Saya nggak akan bikin siapapun kehilangan kerja.
malah bakal kembangkan usaha. Kalau ada orang yang cocok, bisa direkomendasikan masuk. Bicara manis siapa yang nggak bisa? Pabrik ini, ayah dan kakek saya. 2 generasi, sudah curahkan tenaga. Saya nggak boleh biarkan sia-sia. Saya bisa buat surat perjanjian. Kalau saya, Zhang Jianjun, nggak bisa jaga mata pencaharian kalian, atau nggak bisa bikin pabrik untung, saya kembalikan pabriknya ke kalian, utuh seperti semula. Baik, ayo kita voting. Saya pilih Zhang Jianjun. Iya, pabrik nggak boleh diserahkan ke orang luar. Saya juga. Saya pilih Zhang Jianjun. Kalian ngapain? Turunkan tangan. Turunkan. Bukan. Dia, Zhang Jianjun. Atas dasar apa sih? Karena semua sudah sepakat. Saya akan tanda tangan kontrak dengan Zhang Jianjun. Mulai sekarang, Zhang Jianjun adalah direktur baru kita. Ayo kita tepuk tangan. Salah semua Zhang Jianjun. Pabrik yang sudah di tangan malah lepas. Kalian berdua, selidiki. Lihat ini Zhang Jianjun. Dari mana asalnya sebenarnya? Tuan Huo. Tidak perlu mencari tahu, tanya saja padaku. Zhang Jianjun itu cuma penjudi brengsek. Beruntung saja, dia dapat untung sedikit dari beli lotre dan jual barang antik. Aku ingat kamu juga mantan pekerja pabrik Hongsing kan? Iya betul. Begini, aku bisa bantu kamu menjatuhkan Zhang Jianjun. Buat dia kehilangan kepercayaan dari pekerja pabrik. Kalau gitu, Tuan Huo, kamu kan dapat kesempatan. Cuma saja, ini. Tenang saja, nanti kalau aku jadi direktur pabrik, pasti ada untungnya buat kamu, ayo. Jianjun, kamu kan tahu kondisi pabrik ini. Setelah kamu ambil alih, apa rencanamu? Paman Li, yang kita produksi sekarang ini adalah kaleng buah. Tapi pasar sekarang sudah jenuh. Dan juga tidak ada inovasi baru, makanya penjualannya turun terus setiap tahun. Kita bisa beralih produksi minuman berkarbonasi. Kita bisa ajukan paten dulu, baru kembangkan pasarnya. Kedengarannya bagus. Nanti kalau butuh bantuan, bilang saja. Sebenarnya saya ingin meminta paman jadi wakil direktur saya. Bantu saya mengawasi semua urusan. Baiklah, boleh. Apa yang kamu cari saya untuk? Zhang Jianjun sebentar lagi bakal jadi direktur pabrik. Aku tahu kamu punya dendam sama dia. Pasti tidak tahan lihat dia hidup mulus. Kita bersama-sama hancurkan dia. Si Yuing. Aku mau minta kamu bantu di pabrikku. Boleh kan? Tapi aku tidak bisa apa-apa loh. Kamu bisa jadi direktur keuangan saya. Semua wewenang keuangan aku serahkan ke kamu. Nanti. Bukan cuma semua pengeluaran rumah tangga. Semua pengeluaran pabrik juga kamu yang putuskan. Tidak bisa, tidak bisa. Aku tidak bisa hitung uang. Kamu adalah pimpinan, tidak harus melakukan semua pekerjaan sendiri. Kita bisa pilih orang yang cocok, lagi pula. Aku juga mau minta Paman Li jadi wakil direktur kita. Dia orang yang dihormati. Pasti bisa banyak bantu kita. Semua pekerja pabrik percaya Paman Li, kalau ada dia semua orang jadi tenang. Iya ya. Tapi, masih kurang seorang CEO yang bertanggung jawab promosi dan publisitas produk. Masih butuh satu laboratorium lagi untuk meneliti cola kita sendiri. Kalau begitu, Aku ada calonnya. putri Paman Li, Li Keke. Dia belajar kimia pangan beberapa waktu lalu. Baru pulang dari belajar di Amerika. Aku tidak setuju kalian pacaran. Ayah, kenapa? Aku dan Jianjun tumbuh besar bersama. Dulu ayah tidak pernah keberatan. Kalau kami main bareng, Kalian bisa jadi teman. Tapi tidak boleh pacaran. Nanti kamu harus ke kota besar, dapat pendidikan baru. Untuk mewarisi pabrik ini. aku tidak mau. Ini bukan urusan kalian. Kalian berdua terlalu berbeda. Nanti tidak akan ada hasil yang baik.
Setelah itu, aku tidak pernah bertemu Keke lagi. Tak terasa sudah bertahun-tahun berlalu. Aku masih bisa mendengar namanya. Keke. Dengar-dengar kamu belajar kimia pangan. Kalau kamu diminta meniru rasa cola, berapa persen keyakinanmu? Hanya 10%? Oke. Aku pikir cara lain dulu. Maksudku, pasti bisa. Dulu di Amerika, aku adalah peracik cola. Yang kamu mau, aku bisa buat dengan mata tertutup. Benarkah? Aku buat sampel dulu, kamu coba. Oke. Kalau bisa, aku angkat kamu jadi kepala insinyur minuman, gaji bulanan 500. 500? Itu terlalu banyak. Tidak. Talenta adalah kekuatan utama. Kalau penjualannya bagus, ada bonus. 500 itu hanya gaji pokok. Oke, Baiklah, kamu lanjutkan risetnya. bertahun-tahun ini, kamu baik-baik saja. Tolong aku, Apa-apaan? tolong aku. Masih kabur. Ada masalah bilang, jangan main tangan. Sang Jianjun. Ini urusan keluarga. Aku pukul istriku sendiri, wajar. Tolong, aku bukan istrinya. Masa bukan? Ayahmu sudah terima 500 rupiah dariku. Ditambah sepeda merek permanen. Kamu sekarang adalah wanitaku. Itu ayahku yang terima, aku nggak mau setuju. Aku suruh dia balikin ke kamu. Siapa di pabrik ini yang nggak tahu ayahmu itu tukang judi? Uang yang udah di tangannya mau dikembaliin? Bercanda ya? Aku yang bayarin untuk dia. Kamu kebanyakan urusin urusan orang. Ini wanitaku, bayar berapapun nggak guna. Aku bayar 2 kali lipat. Hauzi, ambil uangnya. Ambil, buat kamu. Jangan nanti nyesal. Sudah aman, Nona? Terima kasih. Aku buatkan surat hutang untuk Bapak. Uang yang Bapak hutangi pasti aku lunasi. Gak usah. Aku cuma gak suka sama Zhaoqian itu. Udah zaman apa ini, masih mau maksa perempuan. Kamu itu yang di kelompok keseniannya? 2 tahun lalu nyanyi di rapat karyawan. Sao Tian-Tian, nyanyianmu bagus banget. Ingat, di kota sebelah ada lomba nyanyi. Aku rekomendasikan kamu ikut, pasti jadi bintang besar. Aku nggak bisa. Gak apa-apa. Aku yang buatkan lagu. Habis jago bikin lagu. Gak nyangka aku juga ikut jalan Sialuo. Harus bikin beberapa lagu buat Tian-Tian nih. Lagu populer yang hits di mana-mana. Kamu nyanyinya bagus banget. Kamu hebat. Kak Jun, aku nggak tahu kamu ternyata jago bikin lagu. Belajar banyak dari kakakmu, dia bisa banyak hal. Tapi Sao Tian-Tian itu cantik banget, tubuhnya juga bagus. Kalau nanti jadi penyanyi, Kamu, jangan-jangan suka sama Tian-Tian? mana mungkin? Orang kayak aku, mana mungkin dia tertarik. Tapi untung ketemu aku. Kalau enggak, malah jatuh ke Zhaoqian. Zhaoqian si gendut brengsek itu. Kak Jun, hari ini kamu pahlawan yang selamatkan si cantik. Jangan-jangan si cewek mau balas budi jadi istri. Omong kosong. Aku udah punya istri anak. Kalau ngomong gitu lagi, awas aku gebukin kamu di rumah. Salah kak, aku salah ngomong. Iya. Jangan banyak omong. Di pabrik lagi butuh kepala satpam. Kamu bantu aku.
Pasti tugas selesai. Kerja yang baik. Sebentar lagi aku masuk buat bakar, kamu jaga di sini. Pak Huo. Tunggu saya bakar jalur produksi barunya. Biar dia nggak bisa produksi, nanti Bapak bisa beli pabriknya. Bakar? Jangan sampai ada korban jiwa ya? Ada korban jiwa malah bagus, nanti. Zhang Jianjun nggak bisa tinggal di pabrik. Dan harus ganti rugi besar. Biar dia bangkrut. Zhang Jianjun, hari-hari indahmu sudah berakhir. Dasar suka melawan saya. Kamu lagi ngapain? Kalian kok di sini? Aku cium bau bensin, dia mau bakar bengkel. Enggak, ini salah paham, jangan banyak omong. Bawa dia ke satpam, oke. Jangan, enggak, aku enggak, ini salah paham, jangan tangkap aku. Saudara-saudara, ingat kita sesama rekan kerja di pabrik. Jangan bawa aku ke satpam, aku janji nggak nakal lagi. Aku sumpah. Jianjun. Lihat ayahnya dulu gugur melindungi pabrik. Biarin aja dia kali ini. Untung nggak ada akibat serius. Asal kamu kasih tahu dalangnya, nggak usah dibawa ke satpam. Huo Ming yang suruh aku. Terima kasih. Kalau bukan kamu yang ingatkan, Zhao Qiang pasti berhasil. Zhao Qiang mau bakar bengkel. Di sana. Kamu mirip banget sama Swear yang udah gede. Aku bukan, aku lapor Zhao Qiang mau bakar. Karena nggak mau ada yang jadi korban. Tetap terima kasih. Aku akan cari cara lain, biar ibu ninggalin kamu. Si Yuying. Sini. Sini coba. Ini cola yang mau aku jual. Gimana? Enak nggak? Gimana? Enak nggak? Enak banget, ayah ibu. Aku juga rasa enak, Jianjun. Ini beneran bisa untung? Pasti bisa. Kamu nggak tahu nanti bakal sepopuler apa. Mbak, di Amerika Serikat ini lagi ngehits. Ada di mana-mana, hampir semua orang minum. Untuk Keke, meski rasanya ini sama persis dengan di Amerika, tapi aku ada satu permintaan. Bisakah, sambil tetap menjaga cita rasanya, mengurangi bahan tambahan? Cari uang itu penting, tapi kesehatan makanan lebih penting lagi. Tenang, urusanku pasti beres. Tapi, yang paling mendesak sekarang adalah meningkatkan reputasi cola kita, baru bisa laris. Aku mau cari bintang untuk jadi duta. Duta bintang memang bagus, tapi biayanya mahal. Lebih baik pakai cara promosi tradisional, turun langsung ke lapangan. Aku kenal seorang bintang baru yang sedang naik daun. Bisa hemat banyak biaya duta. Keke, kamu urus promosi lapangan dulu. Duta bintang, aku yang atur. Oke. Ada apa? Aku cuma merasa nggak bisa bantu kamu. Andai saja aku sepintar Keke. Kamu juga hebat kok. Kita berdua punya tanggung jawab di bidang yang beda. Kamu urus rumah, aku yang cari uang di luar. Kalau enggak, kalau rumah berantakan, gimana aku bisa fokus cari uang, ya kan?
Nanti kalau Swear udah sekolah, aku rencana ikut sekolah malam. Belajar akuntansi, biar bisa tingkatkan diri dan bantu kamu. Siwing, kamu baik banget. Aku dapat rezeki sebesar apa, sampai bisa dapetin istri kayak kamu. Terima kasih kerja kerasnya semua. Kita nggak cuma berhasil bikin produk baru, tapi juga perluas pasar ke beberapa kabupaten tetangga. Banyak koperasi yang udah jual Red Star Cola kita. Bintang merah nama yang bagus. Makin sukses, makin bersinar. Kedengeran langsung membawa keberuntungan. Siwing, kamu juga udah kerja keras banget akhir-akhir ini. Gak cuma jaga rumah buat aku, tapi juga urus keuangan pabrik dengan rapi. Aku cuma berusaha sebisaku. Dan juga, terima kasih banyak buat kakak. Dia juga banyak bantu aku. Semuanya, kita harus tetap semangat ke depannya. Kita harus jual Red Star Cola kita ke seluruh penjuru negeri. Lalu ekspor ke luar negeri, biar semua orang bisa minum cola buatan kita sendiri. Setuju. Cuma 100? Pelit banget. Dapat untung banyak. Cuma kasih kita segini. Kayak ngasih ke pengemis aja. Kok bilang gitu sih? Bonus yang dikasih Pak Manajer Sang sekarang udah hampir setara gaji kita 2 minggu lebih. Apalagi pabrik kita baru aja mulai jalan. Banyak banget yang butuh duit. Gitu aja dia masih kasih kita bonus, masa kamu masih ngeluh? Iya bener. Dulu kita hampir setengah tahun gak digaji. Susah banget hidupnya. Sekarang gak cuma digaji, tapi juga dapat bonus. Kamu waktu itu membakar pabrik. Kalau bukan karena Pak Sang yang baik hati, kamu sudah lama di penjara. Pak Sang kasih muka banget, nggak sabar ya. Jangan minta dong. Zhang Jianjun, utang kita. Waktunya dihitung-hitung. Kamu nggak lihat jalan lo. Maaf ya. Hari ini matahari terbit dari barat. Zhao Qiang malah minta maaf. Saat ini, harga Red Star Cola 9 sen per botol. Setelah dikurangi biaya bahan, kemasan botol. Sama pengeluaran normal pabrik. Laba bersih sekitar 1 sen. Walaupun untung, tapi bahan baku ini masih harus dikontrol. Kesulitan pabrik aku paham, tapi sementara. Nggak ada cara yang lebih baik. Kita bisa buat perjanjian dengan pemasok bahan baku, supaya dia jual ke kita dengan harga lama. Kalau penjualan lewat 10 juta, harganya harus turun 30% dan kembalikan 30% uangnya. Ide bagus, aku langsung nego. Jun, kamu pinter banget. Nggak kayak aku, nggak bisa mikir cara sekeren itu. Aku juga lihat dari tempat lain, kebetulan bisa dipakai. Jun, aku rasa kamu agak beda sama dulu. Orang kan selalu berubah. Dulu kupikir ke luar negeri, nggak bakal balik. Nggak bakal ketemu kamu lagi. Masa sih? Pak Li pasti mau kamu balik. Buat bantu negara. Siwing, makan malam kok mewah banget. Aku undang ke makan di rumah. Dia lagi sibuk bikin produk, plus ke pabrik bahan baku. Aku pikir, masak enak-enak buat dia. Siwing, kamu bener-bener istri yang baik. Siwing, ada masalah di pembukuan. Mau kamu lihat? Apa? Aku langsung ke sana. Tolong jagain keku dulu. Aku bentar balik. Mana kakak Siwing? Dia tiba-tiba ke pabrik, suruh aku jagain kamu dulu. Ayo duduk sini. Duduk. Makan. Oke.
Kakak Jianjun. Kamu sama kakak Xiuying, akhir-akhir ini gimana? Aku sama Kak Siwing hidupnya sangat baik. Dia sangat memperhatikan aku. Dulu waktu aku jadi brengsek, dia juga nggak ninggalin aku. Kak Jianjun, aku nyesal. Kalau dulu aku lebih berani sedikit. Nggak sekolah ke luar negeri, apa kita? Keke, udah, jangan ngomong lagi. Semuanya udah berlalu. Kalau aku nggak ngomong, aku bakal nyesel seumur hidup. Pak, aku nggak mau ke Amerika. Aku juga nggak mau putus sama Kak Jianjun. Bualan. Kamu sama Sang Jianjun itu, orang dari dua dunia yang beda. Nanti kamu kan harus nerusin pabrik ini. Kamu perlu keluar lihat dunia, belajar teknologi baru. Terima pemikiran baru. Ya itu juga bisa bawa Kak Jianjun bareng. Nak, Pak ini juga bukan orang kaya. Ngebayarin kamu ke luar negeri aja udah susah banget. Gimana mungkin mau bawa Sang Jianjun juga? Nanti pas udah di luar sana, wawasan luas, kenalan banyak. Nggak bakal ngel lagi sama dia. Tapi... Kamu pikir-pikir lagi deh. Kalau kamu masih main sama dia, aku anggap aja nggak punya anak perempuan. Aku kira, Aku udah bisa lepasin kamu sepenuhnya. tapi pas ketemu kamu lagi kali ini. Meski cuma ngobrolin kerjaan, aku tetap kepikiran. Kalau waktu itu, kita barengan. Udah, jangan ngomong lagi. Semuanya udah berlalu. Tapi aku masih cinta kamu, kok. Udah, jangan nangis. Semuanya udah berlalu. Hidup emang jarang yang bikin puas. Kamu bakal nemu yang lebih baik. Kalian lagi ngapain? Siwing, bukan kayak yang kamu lihat. Aku bisa jelasin. Udah malam, aku pulang dulu. Siwing, semuanya bisa aku jelasin. Aku lihat sendiri. Kamu peluk dia. Zhang Jianjun, kamu nggak merasa bersalah sama aku? Dia cuma teman kecilku, hubungan kita bersih. Dia cuma lagi mabuk. Dulu kamu suka judi, udahlah. Sekarang malah sama cewek lain, hubungannya nggak jelas. Aku buta mata waktu milih kamu. Siwing, aku bisa bersumpah padamu. Aku dan dia benar-benar bersih, kamu harus percaya padaku. Siwing. Kemarin, kamu suruh aku pulang. Aku lihat dia dan Li Keke berpelukan. Tapi dia bilang Keke mabuk. Mereka cuma teman. Teman biasa, mana mungkin berpelukan. Zhang Jianjun, anjing tak bisa berhenti makan kotoran. Bibi, Kamu cerai saja dengannya, ya? aku tak mau dia menyia-nyiakanmu. Aku akan tanya dia jelas-jelas. Kalau dia benar-benar selingkuh dengan wanita lain, aku akan cerai. Kepala pabrik, ada masalah. Ada supplier bilang, banyak orang minum minuman kita. Kena diare, yang parah sampai dirawat di rumah sakit. Mana mungkin, minuman kita tak mungkin bermasalah. Kamu pulang dulu, nanti aku ke sana. Ini aku tahu. Ini cola yang baru aku ambil dari supplier. Belum dibuka. Tidak, Ini baru keluar dari pabrik, dari riset bahan baku sampai produksi. Sampai pengisian botol terakhir, semua di pabrik kita. Selesai, tak mungkin ada masalah. Hauzi, kamu coba. Rasanya memang aneh, lebih asam dari sebelumnya. Artinya, ada yang menambahkan sesuatu, makanya banyak orang kena diare. Kalian jangan curiga padaku. Hauzi, kunci gudang kan selalu sama kamu? Selalu sama aku. Tidak. Minggu lalu pernah hilang, lalu tiba-tiba muncul. Di mejaku.
Apa ada yang ambil kuncimu? Lalu tambahkan sesuatu ke dalamnya. Dia mau hancurkan Hong Sing Cola. Yang bisa lakukan ini pasti orang dalam pabrik. Hauzi, kamu pikir baik-baik. Seminggu lalu sebenarnya apa yang terjadi? Kepala pabrik, ada masalah. Banyak orang berdiri di luar pabrik. Minta kita kasih penjelasan. Oke, kamu urus dulu. Kakek, kamu cek ulang lagi, lihat apa yang sebenarnya dia masukkan ke dalamnya. Aku ingat sekarang. Zhao Qiang. Minggu lalu dia menabrakku, bahkan minta maaf padaku. Aku kira dia sudah berubah jadi baik. Kamu tidak lihat jalan. Jalan loh. Maaf ya. Ternyata dia lagi. Kita harus minta pertanggungjawaban dia. Kalau tidak ada bukti langsung, bagaimana jika dia tidak mengaku? Ayo, dengarkan aku. Kita gunakan cara ini. Kak Jun. Bagaimana hasilnya? Aku harus bayar ganti rugi dalam jumlah besar. Bahkan harus menarik semua produk cola kita. Cola ini ditambah biaya perawatan, biaya pengobatan dan kompensasi hilang pendapatan. Kita rugi paling sedikit lebih dari 100.000. Pabrik kita baru saja berdiri. Baru dapat untung sedikit saja. Sekarang, bahkan peralatan ini, semuanya harus dijual buat ganti rugi. Iya benar, mesin-mesin yang baru dibeli ini juga harus dijual. Siapa sebenarnya orangnya? Sungguh tidak berhati nurani. Memasukkan obat ke dalam cola kita. Iya benar. Kalau situasinya terus memburuk seperti ini, bukan cuma mesin baru ini yang hilang, pabriknya juga akan bangkrut. Zhang Jianjun, biar kamu senang-senang dulu. Kali ini kamu jatuhkan? Dia memasukkan racun mematikan. Sudah menelan beberapa korban jiwa. Apa? Soal ini, aku sudah serahkan ke tim penegak hukum untuk ditangani masalah ini. Pasti dia akan dihukum tembak. Benar, dihukum tembak. Nanti pemerintah pasti akan menyelidikinya sampai tuntas. Tidak mungkin, aku cuma memasukkan sedikit ekstrak Nix HD. Paling-paling cuma bikin orang diare, bagaimana bisa sampai menelan? Korban jiwa? Siapa itu? Ini aku. Kenapa kamu di sini? Aku dengar pabrik ada masalah, jadi aku datang lihat-lihat. Kan aku juga bagian dari pabrik ini, aku punya hak untuk tahu kan? Kamu yang menabrakku hari itu, setelah menabrakku kamu. Mengambil kuncinya, ini ulangmu. Kamu ngomong apa? Ada buktinya enggak? Aku kayaknya dengar ada yang bilang, nambahin jus leunca. Siapa yang bilang? Ada yang lain dengar juga? Aku tanya semua orang, katanya lihat kamu ke bukit belakang. Abis pulang ambil sayur liar. Itu buat masak di rumah, urusannya apa sama kamu? Tapi CCTV lihat kamu lagi naruh obat dari awal sampai akhir. CCTV apa? Nggak ngerti kan? Ini kakak Jun beli mahal dari luar negeri. Barang impor. Bisa rekam semua gerak-gerik kamu waktu berbuat jahat. Kalau ini diserahkan ke Satpam, dia bakal Dihukum mati. nggak mungkin, aku nggak lihat CCTV. Jangan ke Satpam, nanti dihukum mati. Nggak mungkin. Aku nggak lihat CCTV. Pak, dia orangnya. Kakak Jun, aku salah, aku nggak boleh iri sama kamu. Apalagi naruh obat di cola, aku cuma pengen kasih pelajaran, cuma naruh jus leunca, aku beneran nggak maksudin bunuh orang, jangan bawa aku ke Satpam, aku nggak mau mati. Beneran kamu ya? Tenang, tenang. Kakak Qiang, sebenarnya nggak ada CCTV. Itu barang mahal banget, aku nggak sanggup beli. Kamu. Barusan kamu sendiri yang ceritain semua kejadiannya. Udah nggak bisa ngeles lagi. Bawa pergi.
Zhang Jianjun, kamu bakal mati nggak enak. Metode aku bagus kan? Zhao Qiang si brengsek itu. Sampai mikirin cara licik kayak racun, untung kakak Jun pinter. Langsung bisa bikin dia ngaku. Untung yang ditaruh jus leunca, kalau racun. Akibatnya nggak kebayang. Zhao Qiang mana berani? Dibilangin mau dibawa ke satpam, udah mau ngompol takutnya. Memang kata kakak benar. Untung kali ini kita cepat sadar. Kalau nggak kebayang, kita harus lebih hati-hati. Kayaknya sih. Harus nambah beberapa karyawan buat urus keamanan pangan. Jangkauan samplingnya juga harus ditingkatin. Kita yang kerja di makanan, yang paling penting aman. Maaf, ini salahku semua, kalau aja aku nggak kasih kunci. Ke Zhao Qiang. Hauzi. Kali ini, memang salahmu. Begini, kamu tulis surat pernyataan maaf tertulis. Lalu, bacakan di rapat karyawan hari Senin, minta maaf di depan umum, dan kemudian, kamu kena denda gaji setengah bulan. Bisa nggak nulis surat maaf? Saya cuma kenal huruf yang bisa dihitung jari. Bisa dihitung jari. Harus tulis. Biar kamu belajar. Kalau benar-benar nggak bisa, minta kakak ajarin. Tapi, yang paling penting sekarang adalah mengurangi dampak buruk racun ini. Sejauh yang saya tahu, sudah banyak koperasi yang menurunkan Red Star Cola kita dari etalase mereka. Kalau gitu, saya sendiri yang pergi. Jelaskan ke mereka asal-usul masalah ini. Lalu, kasih mereka sebagian keuntungan. Biarkan mereka lihat tanggung jawab dan komitmen kita. Dan juga kurangi dampak buruk masalah ini. Oke, saya ikut sama kamu. Dulu, saya yang selalu urus sama mereka. Sudah kenal dan akrab. Oke, kita pergi bareng, Hauzi. Selama saya dan Keke nggak di sini, pabrik ini serahkan ke kamu dan Siwing. Kalau ada masalah, telepon saya langsung. Tenang aja, Junga. Meski sedih, tapi saya sama dia sudah selesai. Ngapain liatin saya? Ada apa di muka saya? Karena kamu cantik. Kamu bilang, saya dapat rezeki apa ya? Bisa dapetin istri secantik kamu. Udah deh, jangan ngomong gitu. Selesain baju, terus tidur. Oke, kita beresin bareng. Habis beres, langsung tidur. Lalu, buat swear. Nambah adik. Dengar, kamu mau pergi dinas berdua sama Li Keke. Saya dinas sama Li Keke ada urusan penting. Banyak koperasi yang menurunkan Red Star Cola kita. Dari rak. Saya pergi ke sini. Buat jalin kerja sama. Siwing, saya sumpah. Saya sama Li Keke, benar-benar bersih. Gak ngapa-ngapain. Kamu bisa pakai ini buat awasi, cek pos. Saya nggak bakal macam-macam. Mending kamu tepati janji, kalau nggak kita cerai. Oke. Junge, saya masuk final. Beneran? Wah, mereka pinter milih ya. Bisa tolong tuliskan beberapa lagu lagi untukku? Ada agensi yang menghubungiku. Mereka mau mengemasku jadi bintang besar. Boleh dong, nanti kakak kasih beberapa lagu lagi. Aku juga tahu beberapa cerita yang bisa difilmkan. Nanti kita janjian sama mereka, kita bicara berdua aja. Oke. Aku kok nggak tahu kamu bisa nulis lagu? Ada beberapa cerita lagi. Kok nggak diceritain ke aku? Nah, sekarang aku ceritain ya. Nggak serius lagi. Perjalanan dinas kali ini bakal lama banget. Di depan, itu koperasi terakhir. Beberapa hari ini, kita udah keliling ke semua koperasi di kabupaten sekitar. Akhirnya berhasil meyakinkan mereka buat jual produk kita lagi. Oke. Balik nanti, kamu buat dokumen tertulis lagi, soal keamanan pangan. Harus jelas tanggung jawab per orangnya. Oke. Kalau gitu, kita pulang hari ini. Kamu pulang dulu.
Aku mau mampir ke kota sebelah, kesempatan di sana lebih banyak. Aku mau coba peruntungan. Aku? Kakek, kamu pulang dulu, pabrik nggak boleh kosong. Baiklah, Si Yuing. Kok kamu di sini? Jianjun, kamu sudah kembali? Dengar-dengar kamu buka pabrik, jualan cola gitu. Baru-baru ini ada masalah, aku bisa kasih suntikan dana. Serahkan si Wing padaku, nanti aku danain. Serah apaan sih? Anak kami aja udah gede. Nikah bisa dicerai kok. Soal anak, asal punyamu, aku suka semua. Aku kan tajir, ngurus anak emang gampang. Bukan itu masalahnya, nggak boleh gini. Si Wing, aku beneran suka sama kamu. Aku tahu dia nggak baik sama kamu. Itu salah paham. Kami berdua sekarang baik-baik aja. Si Wing, jangan buru-buru, siapa tahu. Dia sekarang lagi nunggu investasiku. Sepengetahuanku, pabrik barumu lagi ada masalah. Sekarang juga butuh banget buka pasar baru. Aku bisa kasih dia dana. Kalau kamu mau cerai sama si Wing, Aku nggak akan cerai sama si Wing. Jangan mimpi pisahin kami. Kamu nggak diterima di sini. Kamu bisa pergi sekarang. jangan menolak saya dulu. Aku akan memberimu waktu untuk berpikir. Tidak perlu. Sekalipun aku harus menjual semua harta, aku tidak akan menjual istriku. Pergi. Si Wing, ini putrimu kan? Penampilannya persis sama seperti kamu kecil dulu. Jika kamu menikah denganku, aku akan baik padanya. Si Wing, pikirkan lagi baik-baik. Ya, dengarkan aku. Aku tahu. Aku bersumpah, aku pasti akan baik padamu. Aku tidak akan biarkan kamu lari dengan pria lain. Anak sedang melihat loh. Swear. Ayo, swear, apa yang kamu nyanyikan tadi? Tidak ada yang bisa menghalangi kerinduanku terhadap kebebasan. Aku pernah dengar lagu ini di TV. Dinyanyikan oleh juara lomba menyanyi. Dulunya dia juga orang pabrik kita loh. Namanya Zhao Tiantian. Juara lomba menyanyi? Bagus sekali. Kak, ada apa sampai kamu terburu-buru begini? Hauzi, aku ingat kamu punya kontak Sao Tian-Tian kan? Berikan padaku. Cepat. Tiba-tiba saja mau ini itu, cuma tahu nyuruh orang doang. Ini. Sao Tian-Tian ya? Ini aku Sang Jianjun. Kak Jun, aku juga baru mau telepon kamu. Terima kasih atas lagu yang kamu tulis buatku, berkat itu aku dapat juara pertama lomba ini. Benarkah? Bagus sekali, itu karena suaramu yang bagus kok. Aku masih bisa tulis banyak lagu lagi, nanti aku akan tulis lagi buatmu. Kak Jun, kamu benar-benar sangat membantu aku. Tian-Tian. Aku juga punya bantuan yang mau minta dari kamu, aku ingin meminta kamu menjadi duta untuk Kola Bintang Merah kita. Oke, nanti aku bicarakan dengan manajerku dulu, tapi Kak Jun, kamu harus tulis beberapa lagu lagi buatku. Pasti. Aku pasti akan tulis banyak-banyak lagu buatmu. Dan akan mengangkatmu jadi bintang top. Aku pikir, aku akan tulis satu lagu lagi buatmu. Aku pernah kecewa dan kehilangan segala arah. Sampai melihat bahwa biasa saja adalah satu-satunya jawaban. Kak, kenapa aku tidak punya otak sehebat kamu ya? Jangan iri sama abang, abang cuma berdiri di pundak raksasa. Kamu kok di sini? Si Wing, gimana kalau kamu pertimbangkan lagi? Kak Yo, kita emang gak mungkin. Makasih ya udah perhatian. Tapi, sekarang aku cuma mau sama Jianjun. Hidup tenang aja. Gak apa-apa, aku bakal tunggu kamu terus, sampai kamu berubah pikiran.
Nggak nyangka. Ada juga yang naksir Wang Xiwing. Kak Jun, Keke, kenapa? kebetulan aku ada urusan sama kamu. Ini yang baru aku nego. Beberapa supplier bahan baku. Ini kontraknya, coba kamu lihat. Cepet banget udah jadi. Keke, kamu bener-bener bantu aku banget. Gini aja. Biaya produksi kita bisa turun lagi. Jun, Kak Jun. Keke, jangan mikir yang aneh-aneh ya. Aku tahu semuanya udah berlalu. Kalau gitu, aku nggak ganggu kamu. Aku balik ke pabrik dulu. Nggak nyangka Direktur Sang juga suka tebar pesona. Kamu sama Likeke, hubungannya sebenarnya apa sih? Kenapa di pabrik pada ngomongin kalian berdua nggak jelas? Aku dulu pacaran sama dia, tapi itu 8 tahun yang lalu. Sekarang, kita cuma hubungan kerja yang biasa aja. Beneran. Lebih benar dari Mutiara. Gak tahu siapa yang nyebarin gosip. Kalau ketahuan, mulutnya bakal aku sobek. Kak Jun, aku keke. Ada urusan nih. Pacar gosipnya dateng nih. Xiwing, jangan ngomong sembarangan. Kita beneran gak ada apa-apa. Mau ngomong apa, mau ngapain, kamu bisa tahu semua. Direktur sebelumnya suruh aku bikin soda rasa jeruk sama anggur. Aku udah coba bikin beberapa varian. Ini formulanya. Keke, kamu hebat banget sih. Aku cuma ngomong aja, kamu udah bikin jadi. Besok aku suruh tim produk coba semua. Urusan pabrik, aku emang nggak bisa bantu banyak. Sebenarnya aku kesini hari ini ada urusan lain. Aku mau resign. Mau coba usaha baru di kota sebelah. Aku udah beli tiket buat besok lusa. Mendadak banget? Apa karena gosip-gosip itu? Keke, gak apa-apa kok. Aku percaya kamu sama Jianjun gak ada apa-apa. Gosip emang salah satu alasannya, tapi yang lebih penting. Aku sadar masih banyak kekurangan dalam diriku. Aku juga ingin pergi keluar, melihat lebih banyak, belajar lebih banyak. Dan juga ingin melupakanmu, memulai kembali. Benar-benar sudah mantap? Oke. Semoga sukses studimu, dan kembali untuk berkontribusi bagi pabrik. Xiwing, sekarang percaya padaku kan? Aku percaya padamu, hanya urusan pabrik ini. Aku memang tidak bisa membantu. Waktu pergi dinas ke Beijing, di seminar, ada yang namanya mie instan. Aku berencana membuat itu. Kenapa aku lupa? Mie instan meski sekarang baru muncul, tapi dalam 4-5 tahun ke depan akan seperti jamur di musim hujan, menguasai pasar domestik. Iya, Tidak boleh? Boleh banget. Aku akan segera bikin pabrik mie untukmu. Kamu ubah jadi pabrik mie instan. Lalu rekrut beberapa koki untuk meneliti bumbu. Untuk saluran penjualan, bisa pakai yang sama dengan Red Star Cola. Istri, kamu pintar banget. kalau gitu, aku akan serius mengerjakannya. Lakukan saja dengan berani. Kalau butuh apa-apa, bilang sama aku. Aku kasih tahu sesuatu nih. Apa? Kalian tahu Direktur Sang itu orangnya kayak gimana di belakang? Orang kayak gimana? Kehidupan pribadinya berantakan banget. Beneran? Kayak gitu? Direktur Sang, meski kamu bawa kami dapat uang. Tapi kalau soal perilaku bermasalah, tetap tidak bisa diterima. Perilakuku bermasalah? Kamu main-main dengan lawan jenis, sampai Li Keke pergi. Wanggang. Mata yang mana yang lihat aku dan Li Keke? Punya hubungan tidak pantas? Bicara sembarangan, harus tanggung jawab. Aku. Kalau Keke baik-baik saja, kenapa dia pergi? Kebagian personalia. Kamu dipecat. Mulai sekarang, pabrik Red Star tidak menyambutmu. Zhang Jianjun, atas dasar apa kau pecat aku? Kakekku, ayahku, di pabrik ini. Sudah puluhan tahun, atas dasar apa kau pecat aku? Karena mulutmu kotor, memutarbalikkan fakta, mencampur adukan hitam putih.
menyebarkan ucapan yang merusak persatuan pabrik. Gunung tidak bergerak, air tidak bergerak. Sang Jianjun. Kau tunggu saja. Harusnya dari dulu dia dipecat. Satu tikus merusak sepanci sup. Semuanya. Aku dan Li kebersih, tidak ada hubungan apa-apa. Tolong jangan percaya rumor yang tidak berdasar. Kita harus percaya pada integritas Pak Manayer. Kak Jun, Siapa? Tian-Tian. Kak Jun, aku kesini bawa kabar baik. Untuk jadi bintang iklan Red Star Cola kita. Iya, awalnya agensi nggak setuju. Tapi begitu dengar laguku semua karanganmu, langsung berubah pikiran. Malah bilang, asal kamu terus nulisin aku lagu, bayaran iklannya bisa lebih murah. Wah, bagus tuh. Sekarang, Kak Tian-Tian kita udah hebat. Dia penyanyi motivasi yang cukup terkenal. Tian-Tian. Lagu dan bakat cuma sebagian, perlu promosi juga. Kapan-kapan, kamu ajak manajermu keluar. Kita ngobrol bareng. Kak Jun, kamu hebat banget, penjelasannya jelas. Pasti dong, nggak ada yang nggak tahu Kak Jun. Hari ini, aku kumpulin kalian buat umumin kabar baik. Pertama, Red Star Cola kita. Udah masuk banyak pasar kabupaten, penjualannya bagus. Target selanjutnya, masuk kota besar. Ada kabar baik lagi, aku udah dapat bintang pop. Sao Tian-Tian. Jadi bintang iklan Red Star Cola kita. Sekaligus, dia bakal ikut acara tahunan kita. Bagus. Kak Jun, Beli banyak banget, mau minta aku nulisin lagu lagi? Oke, aku pikir-pikir dulu. Kak Jun, aku nggak cuma mau minta kamu nulis lagu. Aku mau yang lain. Tian-Tian jangan bercanda. Aku nggak bercanda. Aku cuma merasa Wang Siwing nggak cocok sama kamu. Wang Siwing itu baik, sangat baik. Seumur hidupku, cuma dia yang aku suka. Pergi. Sebentar lagi Siwing. Siwing. Aku dengar semuanya. Penampilanku bagus nggak? Aku benar-benar nggak ada kesempatan sama sekali. Paman Li, silakan duduk. Kebetulan aku ada urusan mau diskusi. Manajer Sang, kamu terlalu sopan. Ada apa? Pabrik ini, setelah transformasi, banyak pekerja yang menganggur. Ada orang yang menemui saya, mengatakan bahwa kelompok orang ini mungkin bisa menjadi beban bagi pabrik. Ya, saya juga sedang bingung dengan masalah ini. Saya dan Siwing baru saja mengakuisisi 4 pabrik bata akhir-akhir ini. Sedang dalam tahap perbaikan sistem dan pembaruan peralatan, saya berencana memindahkan sebagian orang ke sana dulu. Itu bagus sekali. Saya akan segera mengatur itu. Tunggu sebentar, Paman Li. Selain itu, jika ada pekerja menengah yang mau pergi ke sana, mereka bisa mencalonkan diri sebagai direktur dan wakil direktur pabrik. Untuk yang tidak punya keterampilan teknis, saya akan mengatur mereka secara seragam. Untuk belajar teknologi yang berhubungan dengan pabrik bata. Gaji semua orang akan dinaikkan sebesar 20%. Oke, saya akan segera mengatur itu. Terima kasih atas kerjamu. Oke. Kamu tidak punya mata apa? Bu, kenapa Bu datang? Mari, duduk dulu. Jianjun. Bu dengar, ada sedikit masalah di pabrik beberapa waktu lalu. Semuanya sudah selesai ditangani kan? Tenang Bu, semuanya sudah ditangani. Syukurlah. Bu dengar kamu baru mengakuisisi beberapa pabrik bata akhir-akhir ini. Tidak tahu apakah masih butuh karyawan tambahan? Adik Siwing, Adik Siwing ini, sejak kecil hidup nyaman tidak pernah susah. Juga tidak punya banyak keahlian.
Tapi bagaimanapun juga kita harus menghormati permintaan Siwing. Bu. Kebetulan ada lowongan sebagai kepala satuan keamanan, biarkan adik ipar yang mengisi posisi itu. Meski agak berat kerjanya, tapi gajinya cukup besar. Bagus, itu sangat bagus. Sayang. Siapa yang membuatmu marah? Demi Tuhan, aku sebijaksana ini. Aku bahkan tidak tahu di mana aku salah. Kamu sudah memberi adikku pekerjaan? Benar, aku memberinya pekerjaan di pabrik bata. Posisi kepala satuan keamanan, gajinya 200 per bulan. Aku tambah 100 lagi secara terpisah, itu pasti cukup untuk hidupnya. Aku tidak ingin kamu memberinya pekerjaan. Aku tahu seperti apa sifat adikku. Dia malas dan tidak suka bekerja keras. Kamu memasukkannya ke pabrik bata, cepat atau lambat akan menimbulkan masalah. Tapi ibu sudah minta secara langsung, apa yang bisa aku katakan? Aku akan minta Hauzi mengawasinya. Aku nggak bakal biarin dia bikin masalah, oke? Oke, Tapi kalau dia bikin salah, jangan dimaafin. Denda atau pecat, sesuai aturan. oke, aku ngerti. Aku nurut aja. Zhang Jianjun, keluar sini. MA, kenapa? Aku kira, kamu beneran ngasih King Bao kerjaan. Ternyata, kamu sengaja jebak dia. Ngurus pabrik gede, tapi kamu kasih dia jadi cuma kepala satpam. Kalau ini nyebar, muka dia ditaruh di mana? MA, Jianjun nggak maksud gitu. Imbau kan nggak bisa apa-apa. Jadi kepala satpam udah bagus. Kamu anakku, kok nggak bantu adikmu malah bantu orang lain? Aku nggak peduli. King Bao harus jadi manajer. Gajinya naik, minimal 1.000 sebulan. MA, jangan ngawur. Tukang ahli di pabrik. Gajinya cuma 600 sebulan. Imbau pakai apa? Karena dia adikmu, kamu harus kasih yang terbaik. Xiu Ying, kamu cuma punya satu adik. Kalau nggak kamu bantu, dia mau gimana? Xiu Ying, sekarang kamu sama Jianjun udah sukses. Jari kamu agak longgar dikit, udah cukup buat dia. Aku sama bapakmu cuma punya satu anak laki-laki. Kalian pernah anggap aku anak kandung nggak? Nggak kasih aku sekolah, biar dia bisa makan enak. Suruh aku nikah sama Jianjun. Karena dia mau bangun rumah. Dulu, kita hampir nggak punya makanan. Kalian nggak bantu. Malah suruh aku bawa uang pulang. Kalian nggak peduli sama aku. Kamu anggap aja aku nggak pernah punya anak perempuan. Kamu... Semuanya salah Sang Jianjun. Bikin aku kehilangan kerja, nggak bakal aku lepasin dia. Nanti dia bakal tahu rasanya. Kak Qiang, bukannya kamu masuk penjara? Sang Jianjun, silakan. Mending masuk penjara. Aku kabur. Kamu dari penjara, lirih dikit. Dari omonganmu barusan, Zhang Jianjun juga bikin masalah sama kamu? Dia pecat aku, bikin aku nggak bisa tinggal di pabrik. Aku kabur kali ini buat balas dendam sama dia. Kenapa aku yang menderita di dalam? Dia malah enak-enakan di luar? Wang Gang, kamu pasti bantu aku, kan? Ya. Oke. Ini mie instan versi baru kita. Cepat banget sudah selesai. Tim RD kita jago. Dananya juga banyak. Jadi cepat selesai. Coba cicip. Oke. Nah, ini rasanya. Aku sudah ajak Yang jadi bintang iklan ini. Dia lagi hits banget. Lagunya di mana-mana. Dia sudah setuju jadi endorser gratis. Hebat. Siwing, kamu benar-benar membawa keberuntunganku. Bagian ini kuberikan padamu. Jianjun, ada masalah? Sue R berkelahi di TK. Sekarang minta panggil orang tua.
Siwing, kita pergi bersama. Biarkan aku saja. Nanti kan kamu ada urusan di pabrik. Lagi pula Sweer anaknya penurut. Pasti nggak masalah besar. Oke. Kalau ada apa-apa, telepon aku ya. Kak Jun, Ada apa? bukannya kamu yang suruh aku main sama Swear? Swear, kamu berkelahi sama teman? Kenapa aku harus berkelahi? Terus kenapa Tante Wang bilang kamu berkelahi dan minta panggil orang tua? Sudah ketemu Mama. Sang Jianjun, istrimu ada di tanganku. Kalau mau dia selamat, datang sendiri ke rumah Mahjong malam ini. Ada apa, Kak Jun? Hauzi. Bawa Swear pulang dulu. Aku ada urusan mendadak. Tiba-tiba banget? Sini. Jangan macam-macam. Jangan mendekat. Zhao Qiang, bukannya kamu sudah ditahan? Tempat kumuh gitu mau nahan aku? Mana mungkin, ya kan? Wang Gang, Wang Gang, berhentilah sebelum terlambat. jangan sok suci. Kita sampai begini. Semua salahmu. Nggak mau jadi penjudi yang tenang aja. Harus selalu melawan kami ya? Jangan. Aku kasih uang. Berapapun aku kasih. Aku nggak mau uang. Aku cuma nggak terima si sampah kayak kamu. Kok bisa sukses mendadak? Aku nggak terima. Terus kamu mau apa? Aku mau kamu menderita. Aku mau hidupmu lebih sengsara dari mati. Jangan sentuh Siwing. Berani? Lawan aku aja. Oke, Wang Gang. Pergi, patahin kakinya. Aku, Kak Qiang, aku nggak berani. Sampah. Bukannya kamu benci banget sama Sang Jianjun? Patahin kakinya aja nggak berani? Sini. Jangan, Jianjun, jangan. Jangan gerak. Lepasin aku, Jianjun. Jangan gerak. Minggir. Berhenti. Kamu? Sialan kamu lagi. Bagus. Pas banget, dendam lama baru, sekalian kita selesaikan. Kamu laporkan polisi? Zhao Qiang. Serah diri aja. Semuanya udah berakhir. Tidak. Kalau gitu, kita sama-sama hancur. Wang Gang, lakukan. Aku nggak berani. Aku nggak mau masuk penjara. Aku suruh kamu lakukan. Sang Jianjun. Jadi hantu pun aku nggak bakal lepasin kamu. Sudah baik kan? Kamu benar-benar bukan Swear yang udah dewasa? Bukan. Tapi kalau kamu nggak baik ke Wang Xiuying, aku langsung bawa dia pergi. Tenang aja. Aku bakal selalu baik ke Siwing. Juga ke Swear, bakal sangat baik. Di kehidupan sebelumnya, aku brengsek. Di kehidupan ini, aku pasti akan tebus dengan baik. Kamu bisa terus awasi aku. Aku bakal terus awasi kamu. Jalan di kota ini jelek banget, berlubang-lubang. Tidak sengaja jatuh, baju ini kotor lagi. Nanti Siwing pasti bakal cerewet lagi. Kamu nggak punya mata ya? Kalau rusak, kamu sanggup ganti nggak? Kamu yang nabrak aku duluan.
Kamu malah, Kok bisa-bisanya kamu mukulin orang? aku. Ketua Keamanan Pabrik Batu Bata, Pabrik Minuman Hongsing. Adik ipar kepala pabrik, siapa yang nggak bisa aku pukul? Dia itu adik si Yuing yang manja. Dulu ngerendahin aku miskin, nggak pernah kontak, sampai aku aja nggak kenal. Sama-sama satu pabrik, sayangnya kita beda. Aku, pemilik pabrik ini. Kamu cuma buruh. Kamu pemilik pabrik ini? Pemiliknya? Bukannya harusnya Marga Sang? Kapan kamu yang jadi bos? Aku yang pegang kendali, nggak boleh? Tapi aku kan kepala pabrik batu bata Hongsing. Juga penanggung jawab utama pabrik minuman Hongsing. Sang Jianjun. Otakmu ada masalah ya? Barusan aku bilang, aku adik ipar kepala pabrik minuman Hongsing. Adik ipar kepala pabrik. Masa aku nggak kenal kakak ipar sendiri? Lihat dulu kamu. Pakai baju apa sih? Jangan salahin aku nggak ngasih tahu, ngejugi orang dari tampang. Bakal nyungsep parah. Kayaknya, bagian personalia pabrik batu bata bermasalah banget. Memang bermasalah besar. Kakang Chen. Si Sinting ini pura-pura jadi kepala pabrik minuman Hongsing. Lihat deh dia pakai apa. Kamu ya yang pura-pura kepala pabrik? Kakang Chen. Iya, dia. Kita copot kerjanya. Lihat aja pakaiannya. Apa-apaan sih? Kamu hebat ya, pecat kepala pabrik. Kamu yang bakal bayarin gaji semua orang. Kok aku nggak tahu? Kamu segitu hebatnya? Kakang Chen, kamu bilang, dia kepala pabrik? Dia, Direktur Utama Hongsing Beverage, juga kepala pabrik batu bata. Kakang Junku yang selamanya. Gimana? Masa kakak iparmu sendiri nggak kenal? Nggak usah nyalahin dia. Soalnya dulu dia nggak sudi datang ke pernikahan aku sama si Wing. Setelah nikah juga nggak pernah kontak. Kakak ipar, aku salah. Maafin aku. Aku nggak tahu itu kamu. Bukan aku, jadi boleh seenaknya mengintimidasi orang. Hauzi, pecat dia. Kak, kamu mau memecatku? Kakak ipar, kamu nggak bisa memecatku. Kalau kamu memecatku, gimana kamu jelasin ke kakakku? Kakak ipar. Ini juga keinginan kakakmu. Hauzi, pergi. Kakak ipar, selesai. Selamat. Kakang Jun, Aku sudah mikirin serius. aku enggak bakal nempel terus. Kamu buatkan aku lagu aja. Oke. Aku bakal buatkan satu lagi buat kamu. Kakang Jun, aku udah gabungin pasar elektronik beberapa kota sebelah. Tahun baru, kita bangun pabrik TV berwarna. Aku yakin sama kamu. Semakin makin baik aja. Ayah, waktunya udah. Mau motong pita peresmian. Iya. Kalau gitu kita motong pita aja. Cepetan. Ayo. 3, 2, 1. Si Yuing. Aku bakal bebas kamu.